Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selin baru saja selesai membersihkan dirinya. Dia sedang bersandar di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar. Setelahnya dia bangkit berjalan kembali, menekan tombol di belakang rak buku. Selin masuk ke dalam ruang rahasia Gino. Dia menatap intens patung lilin Melissa. "Kamu sangat cantik, pantas saja Mas Gino susah move on dari kamu," gumam Selin pelan seraya menyentuh pipi patung Melissa. Di tengah-tengah lamunannya, Gino tiba-tiba masuk lalu menyuruhnya minum obat. "Sayang, sini keluar dulu, kamu makan malam, setelahnya minum obat," titah Gino membuat Selin segera keluar dari ruangan tersebut. Gino tidak lagi memarahi Selin, dia hanya menyuruh istrinya itu untuk tak menghancurkan barang milik mendiang Melissa. Bagaimanapun, dia pernah mencintai Melissa. "Iya Mas," Selin segera menghampiri suaminya yang berdiri seraya menenteng nampan makanan. Dia tersenyum manis, hatinya merasa hangat karena sang suami sangat memperdulikan dirinya. "Aku maunya disuapin kamu," rengek Selin membuat Gino tersenyum kecil. "Baiklah, karena aku suami yang baik, aku akan menyuapimu. Hitung-hitung ibadah membantu orang sakit makan," jawab Gino santai, membuat Selin mencubit pinggangnya karena merasa kesal dengan jawaban suaminya. "Nyebelin banget sih," ketu Selin dengan nada kesal, membuat Gino tertawa. "Ya sudah, ayo makan," ajak Gino, membuat Selin segera duduk di tepi ranjang. Suaminya itu menyuapinya dengan telaten dan penuh kesabaran. Dek, Gino menelan ludahnya kasar. Ketika mengambil obat Selin, dia menyerahkan obat tersebut pada sang istri dan memilih keluar dari kamar karena takut hatinya lemah dan menggagalkan rencananya. "Kamu minum obat ini ya sayang, aku turun ke bawah dulu, mau bawa piring kotor ke wastafel," ujar Gino lembut, membuat Selin menganggukkan kepalanya. "Iya Mas." Gino melangkah keluar dari kamarnya dengan hati yang terasa sesak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Setetes air mata keluar dari pelupuk matanya. "Maafkan Papa sayang," gumam Gino pelan, menahan rasa sesak dalam hatinya. Saat tiba di dapur, pria tampan itu langsung menangis sesegukan. Dia mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Teringat ucapan dokter di rumah sakit tempo lalu bahwa sang istri sedang hamil muda, yaitu masih berumur 3 minggu. Rasa takut dan trauma pada masa lalu karena istrinya meninggal disebabkan pendarahan membuat Gino takut bila Selin hamil. Dia tidak ingin Selin keguguran dan kehilangan nyawanya lalu pergi meninggalkan Gino. Cukup Melissa yang pergi bersama buah hati Gino. Ditambah tubuh Melissa yang berubah kurus semenjak hamil karena tidak berselera makan apapun. Bahkan meminum air putih saja dapat menyebabkan Melissa muntah-muntah. Masih terekam dengan jelas dalam benak Gino bagaimana raut wajah pucat pasi Melissa yang sedang berusaha menahan sakit pendarahan menjelang kematiannya. Aku tidak mau kenapa-napa sayang. Maafkan aku Selin, maafkan Papa baby. Papa harus menyingkirkan kamu sebelum kamu menyingkirkan Mama dari kehidupan Papa. Tangis Gino pecah di dapur. Pria itu bersandar di dinding, menangis menyembunyikan wajahnya di lutut. Dia membeli obat penggugur kandungan yang mahal dan terjamin khasiatnya agar tidak menyakiti Selin. Namun Gino bodoh karena tak sadar bahwa itu akan menyakiti Selin lebih dalam. Selin adalah pejuang garis 2, pasti akan menangis mengetahui tindakan kejam suaminya untuk membunuh janin yang baru tumbuh dalam kandungannya. Selepas kepergian Gino, Selin ingin meminum obatnya, namun dia merasa heran karena tak pernah melihat obat yang bentuknya seperti ini. "Ini kayaknya beda deh sama obat sakit kepala yang biasanya aku dan Mas Gino minum,"
Gumam Selin pelan, merasa asing dengan obat tersebut. Apa ini obat baru ya? Lebih baik aku cari di Google aja. Siapa tahu dokternya salah kasih obat. Dokter kan manusia, jadi bisa salah dan lupa. Gumam Selin bermonolog dengan dirinya sendiri. Dia memotret obat-obatan tersebut, lalu mencari khasiat obatnya di Google. Dek, jantung Selin rasanya berhenti berdetak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Butiran kristal turun begitu saja, membasahi pipinya tanpa bisa ditahan. Ini obat penggugur kandungan. Selin menutup mulutnya, tak percaya. Dia segera bangkit dari ranjang, menuju cermin riasnya, lalu membuka laci dan mengambil tespek kehamilan. Selin berlari ke kamar mandi, lalu membuang air kecilnya. Tak lupa ia menampung urinnya dan memasukkan tespek ke dalamnya. Hingga tak berselang lama, Selin dapat melihat hasilnya, garis 2 merah. Aku positif hamil, gumam Selin dengan bibir bergetar. Lalu obat penggugur kandungan tadi, apa artinya Mas Gino tahu kehamilanku dan ingin menggugurkannya? Tangis Selin pecah di dalam kamar mandi. Hatinya remuk mengetahui fakta bahwa sang suami ingin membunuh anak yang dikandungnya. Jahat kamu Mas, apa salah anak kita sampai kamu tega mau membunuhnya? Gino masuk ke dalam kamarnya hati-hati. Dia melihat ranjangnya kosong, lalu mendengar suara isak tangis dari kamar mandi membuat Gino khawatir. Apa obat itu menyakiti Selin? Tanyanya pada diri sendiri, lalu berlari ke kamar mandi. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka dan dia dapat melihat Selin menangis sesegukan bersandar di dinding kamar mandi. Sayang, panggil Gino khawatir. Selin menoleh ke arah Gino. Matanya memerah karena menangis. Dia menatap benci Gino. Jangan mendekat! Bentak Selin histeris, membuat tubuh Gino menegang. Pergi kamu iblis! Jerit Selin lagi, membuat dada Gino terasa sesak dan dunianya seperti berhenti. Selin bangkit berdiri melangkah cepat mendekati sang suami, lalu menghadiahkan tamparan keras pada pipi Gino, membuat wajah pria tampan itu terpental ke samping, menunjukkan tamparan tersebut amatlah keras. Plak! Tega kamu suruh aku minum obat penggugur kandungan, Mas. Tega kamu, Mas. Tega kamu. Bentak Selin dengan suara meninggi. Bergetar suaranya, menunjukkan amarah Selin amatlah besar. Nafasnya naik turun saking marahnya pada sang suami. Hancur hatinya, teringat bagaimana penantiannya menunggu kehadiran buah hati. Lalu dengan gampangnya Gino berniat membunuh janinnya dengan cara licik. Gino menggenggam tangan Selin. Mata pria itu memerah menahan tangis. Dia berusaha tegar di hadapan istrinya. Sayang, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Nanti kalau kamu hamil, tubuh kamu akan terasa lemah, kamu akan mual-mual, dan selera makanmu akan berkurang. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Itulah Allah. Belum sampai Gino mengakhiri perkataannya, Selin lebih dulu menyelah dan menghempaskan tangan Gino. Itulah alasannya kamu menyuruhku minum obat penggugur kandungan, begitu Mas? Apa kamu kira kalau aku keguguran, aku akan baik-baik saja? Kesehatanku tidak akan bermasalah. Iya, goblok kamu Mas. Kemana otak kamu, ha? Seharusnya kamu mikir, kalau aku keguguran, bukan hanya janin aku yang mati, aku pun bisa mati karena pendarahan. Umpat Selin dengan nada suara tinggi. Wanita itu memukul dada bidang Gino dengan keras. Dia meluapkan semua rasa kesal, marah, dan kecewanya dengan cara memukul sang suami. Selin menangis sesegukan, terus memukul Gino. Pria tampan itu menahan tangan Selin, lalu mendorong Selin ke dinding dan menghimpit tubuh sang istri. Dia mencengkram kedua tangan Selin. Pria tampan itu menyatukan keningnya dengan kening sang istri. Dia ikut menangis, namun tampang Gino sangatlah mengerikan.
Lepasin, teriak Selin berusaha memberontak, namun Gino semakin merapatkan tubuhnya, tak memberikan jarak dan peluang untuk Selin. Tidak, kamu harus dengerin perintah aku, sayang. Kamu harus gugurin kandungan kamu. Aku tidak mau kamu sakit-sakitan karena mengandung anak aku seperti Melisa dulu, sayang. Tolong, ngertiin perasaan aku. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Gino berkata dengan nada lembut. Dia ikut meneteskan air matanya, sama seperti Selin. Gino ketakutan. Gino trauma ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Selin yang mendengar alasan Gino pun murka. Dia berteriak keras di hadapan wajah Gino. Aku bukan Melisa, Mas. Aku Selin. Wajah kami memang mirip, tapi takdir kami berbeda. Jerit Selin memberontak, berhasil mendorong Gino. Dia menatap tajam ke arah Gino. Air matanya tak berhenti turun karena memang hatinya terasa sangatlah sakit. Kecewa Selin terhadap Gino sebab pria tampan itu kembali menyamakan dirinya dengan Melisa. Aku bukan Melisa, Mas. Berhenti memikirkan yang tidak-tidak. Mungkin wajahku dan dia memang mirip, tapi masa lalu juga masa depan kami berbeda. Sampai kapanpun aku tidak akan menggugurkan kandunganku, walaupun kamu memaksaku. Lebih baik kamu buang jauh-jauh pikiran negatifmu itu, Mas. Bila memang suatu saat nanti aku meninggal karena pendarahan, itu sudah menjadi takdirku. Tegas Selin dengan suara bergetar membuat Gino murka. Pria tampan itu membanting semua skincare yang berada di dalam kamar mandi. Pria tampan itu sedang diliputi rasa takut dan trauma masa lalu. Bayang-bayang wajah Melisa kesakitan selama masa kehamilan membuat pria tampan itu takut bila Selin merasakan apa yang mendiang istrinya rasakan. Brak! Selin pergi keluar kamar mandi karena merasa takut dengan amarah Gino yang meletup-letup. Aku cuma tidak mau kamu kenapa-kenapa, Selin. Aku tidak mau kamu merasakan apa yang Melisa rasakan dulu. Teriak Gino dari dalam kamar mandi seraya berjalan keluar. Selin ketakutan. Dia merasa terancam berada di dekat Gino. Wanita cantik itu takut sesuatu yang buruk terjadi pada kehamilannya. Buru-buru Selin mengambil ponselnya, ingin menghubungi sang ayah agar menjemputnya. Mau apa kamu, Selin? Tanya Gino dengan suara tinggi membuat Selin menatap takut dirinya. Aku mau pulang ke rumah ayahku, Mas. Aku tidak mau tinggal bersama monster sepertimu. Jawab Selin menatap takut Gino. Namun sebelum itu, Gino sudah lebih dulu datang dan merebut ponselnya lalu menghancurkan ponsel Selin. Brak! Jangan harap kamu bisa pergi dariku, Selin. Ujar Gino dengan nada dingin membuat Selin menutup mulutnya tak percaya menatap ponselnya yang hancur. Tiba-tiba ponsel Gino yang berada di meja nakas berdering. Jarak Selin dengan ponsel Gino sangatlah dekat. Dia dapat melihat nama papa tertera di layar. Dengan cepat, Selin mengangkat ponselnya lalu berteriak minta tolong. Halo, papa, tolongin Selin. Jerit Selin cepat membuat Gino segera merampas ponselnya lalu membuang ke sembarang arah. Don't cry my little girl, I will not hurt you. Bisik Gino pelan, seraya tersenyum psikopat, membuat tubuh Selin bergetar ketakutan. Jangan menangis gadis kecilku, aku tidak akan menyakitimu. Selin menggelengkan kepalanya, berjalan mundur karena Gino melangkah mendekatinya. Tangisnya tak lagi bersuara, menandakan dirinya benar-benar ketakutan. Bahkan kerongkongannya terasa tercekat, tak mampu mengeluarkan suara apapun. Gino memeluk erat tubuh Selin lalu berbisik di telinganya. Kamu minum obat ya sayang, biar kamu tidak sakit. Asal kamu tahu, aku tidak butuh anak, cukup kamu dan aku saja. Lalu kita hidup bahagia, menua bersama. Bisik Gino pelan, membuat tubuh Selin bergetar hebat. Ya Allah, tolong hamba, batin Selin menjerit ketakutan.